Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan ini ada request dari Instagram ya. Jadi aku akan bacakan requestnya. Apakah dia masih mengingatku dan masih ada perasaan? Terima kasih. Itu requestnya. Request dari Instagram ya. Jadi ya itu akan menjadi topik pembahasan di general reading kita kali ini ya. Apakah dia atau mereka masih mengingat kalian? Dan apakah masih ada perasaan ya? Kira-kira seperti apa perasaannya? Nah, ingat ini hanya general reading ya. Kita lihat aja nanti hasilnya apa. Kalian hanya perlu fokus memikirkan orang yang dimaksud, lalu pilih grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box, biasanya aku taruh timestamp-nya di situ ya. Tapi sekali lagi ingat, ini adalah general reading, tidak mungkin akan resonate atau cocok untuk semua yang menonton ya. Jadi tidak usah dipaksakan kalau memang tidak resonate, aku hanya membaca energi yang ada di sini saja ya, yang keluar di sini, oke? Cerdas dan bijaklah dalam menyikapi general reading ini ya. Langsung saja, di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3, pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, oke? Baik, kita langsung menuju ke grup 1 ya. Hai grup 1, buat kalian yang memilih Eight of Cups, di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Di sini yang kuat itu Virgo, itu kuat banget. Lalu ada Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio, ada Libra tadi aku lihat, ada Pisces dan ada Aries. Ada Capricorn juga ya. Oke. Ya, grup 1 kalau aku lihat di sini kembali ke pertanyaannya ya, sorry. Apakah mereka masih mengingat grup 1? Oh ya, sebelumnya aku sampaikan dulu bahwa ini bisa vice versa. Ingat, ini juga general reading ya. Apakah mereka masih mengingat grup 1? Aku melihatnya sih sebenarnya masih mengingat. Karena ya, belum lupa gitu. Kalau cuman mengingat, ya mengingat gitu. Apakah mereka masih ada perasaan gitu? Gini, kalau di fase ini aku melihatnya sebenarnya masih ada perasaan gitu ya. Tapi orang ini mau move on. Jadi balik lagi, proses orang itu macam-macam. Apalagi ini general reading. Ini berada di fase mana dulu gitu kan. Tiap orang beda-beda. Kalau di fase ini mereka masih ada perasaan, tetapi mereka mau move on gitu loh. Ada konflik batin di sini, ada pertimbangan di sini. Ya, mereka kelihatan kontemplasi ya, merenung. Mereka jelas menarik diri dan bisa jadi menutup komunikasi gitu kan. Dalam perenungan itu mereka menimbang gitu loh. Gimana ya? Di sini jelas masih ada perasaan yang sebenarnya tidak kecil juga gitu loh. Makanya sampai ada konflik batin seperti itu gitu kan. Kalau nggak ada perasaan, nggak ada konflik batin seperti itu, langsung ditinggalkan gitu kan. Ya, berarti masih ada perasaan di fase itu ya. Perasaan yang tidak cukup, ya bisa dibilang tidak kecil juga gitu kan. Tapi mereka berpikir gitu loh. Kalau dilanjutkan ini kayak udah nggak sehat aja gitu loh. Mereka udah kecewa berat yang aku lihat di sini ya. Jadi apa ya, gimana ya? Perasaan itu ada tapi enggan gitu loh untuk melanjutkan dan ingin move on gitu. Ini aku melihatnya sih kayak udah males dan kecewa gitu loh. Tapi bukan berarti nggak ada perasaan di situ. Di situ di fase itu masih ada perasaan. Tapi balik lagi tadi aku udah bilang orang ini cepat move on, dan orang ini memang memutuskan move on karena mereka mikirnya relevan gitu loh ya. Kalau ada yang bilang cinta itu nggak usah mikir relevan lah ya, cinta ya kejar aja. Nah itu aku mau kasih sudut pandang aku ya. Bedakan antara cinta sama obsesi. Cinta itu tidak harus memiliki gitu kan. Kalau orang itu bilang seperti itu, yang dia maksud adalah obsesi. Tapi kalau orang yang terobsesi, aku tidak bilang tidak ada cinta di situ. Tetapi yang membuatnya seperti itu, yang bilang, oh nggak usah relevan lah, kejar aja, terusin aja gitu. Kayak udah disuruh nggak pakai logika gitu. Itu sih dia cenderungnya ke obsesi gitu ya. Karena cinta ya cinta aja gitu loh. Tapi untuk menyikapi itu ya tentu harus relevan ya. Maksudnya dia move on atau dia stay di situ
sorry lah, aku ulang, dia mau move on kan, ya bisa aja dia tetap ada cinta di situ gitu lah. Setidaknya cinta untuk sesama makhluk hidup lah ya, kayak gitu kan. Jadi ya udah gitu ya. Relevan itu tetap penting dong ya. Oke. Itu Virgo banget ya. Ya, memang itu pemikiran Virgo biasanya kayak gitu. Nah, aku melihatnya mereka sangat relevan dan sangat logik di sini gitu. Jadi ya mereka begitu kecewa berat, mereka akan meninggalkan itu dan memutuskan move on. Nah, aku kayak dapat pesan nih di pikiran aku ya. Pesannya adalah mungkin saat ini perasaan itu udah makin tipis gitu loh. Tapi proses move on ini terus berlanjut lah ya pastinya. Mereka udah move on, yang move on itu kan sebenarnya bergerak gitu kan. Mereka sih move on gitu ya, cuman perasaan kalaupun ada itu kayaknya udah makin tipis aja sih kalau aku lihat ya. Mungkin ya pergerakannya saat ini gitu. Tapi intinya ya mereka memutuskan move on gitu ya. Move on, kalaupun move on atau tidak gitu kan. Kalaupun move on masih ada perasaan ya udah gitu loh. Maksudnya itu dua hal yang berbeda antara perasaan dengan keputusan untuk move on gitu loh. Perasaan ya perasaan gitu loh. Keputusan untuk move on kan dia mempertimbangkan situasinya gitu loh. Bukan cuma soal perasaan gitu loh ya. Misalkan kayak orang gimana ya? Misalkan ya intinya gitulah, ngerti lah ya. Misalkan gimana ya? Ya hanya mengandalkan perasaan tapi tidak memikirkan keselamatan gitu misalkan. Kan enggak gitu juga gitu ya. Ya intinya gitulah. Move on adalah tindakannya, perasaan ya perasaan gitu loh ya. Jadi tindakan itu hal yang berbeda lagi, itu sesuai dengan kondisi gitu loh ya, situasi. Oke. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi mereka memutuskan untuk move on. Apakah ada perasaan? Masih ada perasaan. Kalau di fase ini masih, dan tadi aku udah bilang enggak. Bisa jadi sebenarnya nggak sedikit juga di sini itu perasaannya sebenarnya masih besar gitu ya. Cuman tadi aku dapat pesan mungkin di fase yang saat ini ya, ini kan kayak terus berproses gitu loh ya, perasaannya udah makin tipis gitu ya, dan jelas sudah kayak enggan untuk melihat ke belakang gitu ya. Jadi keputusannya move on. Oke. Nah kalau aku lihat di sini mereka itu kayak ingin fokus sama hidupnya, ingin fokus sama ya dirinya ya, kelanjutan perjalanan hidupnya. Intinya ingin fokus sama pencapaiannya mungkin. Tapi aku melihatnya di sini mereka itu ingin fokus membangun masa depan ya, ke depan sana, bukan stuck di belakang, apalagi di orang atau hubungan yang buat mereka udah tidak layak juga mereka berikan atensi di situ atau perhatian, waktu dan energi gitu ya. Ini Queen of Pentacles, di sini ada Ten of Swords. Aku melihatnya di sini itu ini orang yang relevan kayak gini ya, orang yang mikirnya itu logik kayak gini, itu toleransinya sama kebohongan itu rendah ya. Kemudian sekalinya kecewa, aku nggak bilang grup 1 itu berbohong sama mereka, tapi tipikal orang ini itu toleransinya terhadap kebohongan itu rendah. Jadi mending ngomong apa adanya aja sih sama orang ini. Kalau menurut aku ya, ngomong apa adanya, nggak usah kayak terlalu banyak ngeles gitu loh. Nggak usah terlalu banyak dipelintir-pelintir. Jangan dimanipulasi. Waduh, orang ini nggak suka banget ya. Beneran deh kalau aku lihat ya. Terus orang ini kalau sudah kecewa itu, tapi kecewa terhadap kebohongan dan manipulasinya ini bisa besar banget loh ya. Aku nggak bilang grup 1 sudah membohongi mereka. Aku nggak bilang kayak gitu. Aku hanya bilang mereka tipikal yang seperti itu tadi loh. Toleransinya rendah sama kebohongan. Dan kebohongan itu bisa membuat mereka itu kecewa berat. Manipulasi itu juga bisa membuat mereka kecewa berat. Mereka benci banget sama hal itu. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena tidak semua orang itu seperti itu juga. Ya semua orang memang tidak suka dibohongi, tetapi toleransi orang terhadap kebohongan dan manipulasi itu macam-macam.
Ada yang oke, dia sudah dibohongi berkali-kali tapi dia tetap membuka hatinya lebar-lebar gitu ya. Jadi kayak orang yang udah sering ditipu tapi ya dia selalu optimis, tidak ada sesuatu yang berubah, akan sama aja gitu loh ya. Kayak gitulah kira-kira. Ya ada orang yang seperti itu, tapi mereka ini tipikal orang yang tidak seperti itu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Sekalinya seperti itu kecewanya bisa besar banget. Ingat ya, orang itu berbeda ya. Setiap orang beda lah ya, oke? Mereka benci sama manipulasi. Hal-hal yang manipulatif itu nggak suka banget ya. Benci lah pokoknya. Jadi itu juga harus diwaspadai, oke? Aku nggak bilang grup 1 membohongi, tetapi yang aku baca di sini grup 1 sudah sangat mengecewakan orang ini gitu. Oke? Ya itulah intinya ya. Jadi begitu kecewa berat, mereka mikirnya tuh logis banget gitu ya. Ya mereka move on gitu loh. Apalagi tipikal yang Queen of Pentacles kayak gini. Mereka kayak mungkin sempat ya ada fase ini ya, fase tadi menimbang gitu loh. Tapi bukan berarti sedilematis itu. Maksudnya mereka tidak terlalu dilematis gitu loh. Tidak terlalu dilema juga gitu loh ya. Mereka cenderung cepat juga untuk memutuskan gitu. Oh oke, gue move on gitu. Oh udahlah, selesai dengan hal ini gitu. Ya mereka kecewa berat. Entah apapun yang sudah terjadi di antara kalian, mereka kecewa berat. Oke? Dan yang aku lihat di sini, kekecewaan itu membuat mereka memang sangat sedih, sakit, dan terpuruk, tapi bisa jadi tidak mereka tampilkan atau sangat sedikit sekali mereka tampilkan. Mungkin yang ditampilkan hanya berapa persen gitu loh. Selebihnya itu nggak ditampilkan, itu dalam diam gitu loh. Tapi sebesar itu kecewanya gitu loh ya. Itu yang aku lihat di sini. Cuman mereka adalah tipikal yang cepat move on. Oke? Jadi tadi aku udah bilang juga, mereka logis dan cepat move on. Memang bisa terpuruk sebesar ini pada hal yang seperti itu gitu kan. Tapi ya udah, cepat bangkitnya dan cepatlah ya untuk memutuskan move on itu dan terus berproses di situ. Kalau soal move on, orang ini progresif kalau aku lihat ya. Jadi ya kayak gitu deh ya. Di sini ada the star. Jadi kalau aku lihat ya di balik keterpurukan itu, mereka itu bagusnya itu masih berpikir positif ya. Maksudnya bukan berpikir positif terhadap hubungannya dengan grup 1, tetapi lebih ke berpikir positif untuk bangkit dan melanjutkan hidup gitu loh ya. Jadi orang ini gitulah, termotivasi gitu loh ya. Orang ini selalu termotivasi untuk apa ya, tetap di track yang benar lah ya dalam hidup ini gitu loh ya. Jadi kekecewaan itu tidak lantas membuat mereka terus terpuruk di situ dan tidak kemana-mana gitulah intinya. Jadi mereka kelihatannya di sini cepat bangkit. Aku lihat sih seperti itu ya, oke? Dan tadi aku dapat pesan di kepala aku, yaitu soal trust issue ya. Jadi udah jelas orang yang seperti ini ya, kalau aku lihat dari tebarannya itu adalah tipikal orang yang tadi udah aku sebut gitu loh ya. Jelas sekalinya mereka kecewa, mereka itu tidak akan membuka pintu itu lebar-lebar ya. Bahkan pada orang yang sama itu mereka bisa jadi defensif. Maksudnya orang yang sama itu orang yang sudah pernah mengecewakan, mereka bisa sangat defensif. Karena sebelumnya pada masyarakat umum mereka ini selektif. Tapi begitu dikecewakan sama seseorang, mereka akan defensif sama orang tersebut gitu ya. Jadi itu yang aku bilang, hati-hati karena seperti itu. Seperti itulah tipikalnya gitu loh ya. Ya itu sih kalau aku lihat, oke? Nah aku akan pakai Oracle Cards buatan aku ya, Ocean of Emotions Oracle Cards ya. Di sini yang kalian pilih by the way, grup 1 adalah Eight of Cups. Jadi udah jelas mereka memutuskan move on ya. Tapi semoga tadi sudah menjawab ya. Mengingat, iya jelas. Kalau mengingat itu masih mengingat lah. Bahkan sampai saat ini masih mengingat. Tapi apakah masih ada perasaan? Makin kesini kalau aku lihat bisa jadi potensinya makin tipis. Oke? Ya, oke.
setelah kontemplasi itu ya, di sini perenungan itu dan konflik batin itu, seiring berjalannya waktu, seiring langkah move on mereka, perasaan itu juga makin tipis ya. Maaf banget terhadap grup 1 gitu. Oke, di sini ada tulisannya I'm happy. Jadi kalau melihat di sini Queen of Pentacles, Ace of Wands, The Star, Page of Swords, udah jelas. Kira-kira seperti ini kalau aku menerjemahkan ya. Gue bahagia dengan hidup gue mau bahagia dengan hidup gue mau move on, selesai dengan hal itu. Itu kira-kira ya. Jadi aku melihatnya mereka sedang berusaha membangun hidup mereka, berusaha gimana ya, maksudnya bersemangat untuk menjalani hidup mereka ya, terus melakukan yang terbaik untuk hidup mereka ya, dan menikmati hidup mereka. Ingat ya, kalau ngomongin menikmati hidup itu tidak harus berkaitan sama hal-hal material gitu loh ya, maksudnya uang, kemewahan, tidak harus seperti itu, tetapi bagaimana ya menikmati hidupnya dan bahagia gitu ya. Jadi itu yang kulihat di sini, mereka sedang seperti itu. Ingat di situ ada Queen of Pentacles, Ace of Wands, The Star. Jadi udah jelas ya. Mungkin ya sesekali kalian atau grup 1 melintas di pikirannya oke, tapi ya mereka kelihatan kayak sibuk aja menikmati hidupnya dan passionnya mungkin, dan pekerjaannya dan kegiatannya dan lain-lain lah intinya gitu ya. Nah, di sini kan aku udah bilang mereka logik, mereka sangat relevan ya. I love myself more than anything ya. Itu yang ada di pikiran mereka gitu loh ya. Gue mencintai diri gue, jadi kenapa gue harus stay di situ? Gue merasa itu sudah tidak layak untuk gue. Sebesar itu loh kekecewaannya, itu sudah fatal. Mungkin kira-kira seperti itu. Apa sih yang kalian lakukan? Entah ya, tapi kira-kira begitulah gitu ya. I love you but I hate you. Sudah aku bilang sebenarnya kalau sekedar perasaan itu ada gitu loh, tapi di situ bukan soal perasaan sayang aja atau suka gitu ya, atau ketertarikan, tapi ya ada bencinya, kecewanya gitu loh ya, seperti itu. Oke. No more. Udahlah, nggak lagi cukup. Gue nggak mau lihat ke belakang, gue mau lanjut ke depan aja. Queen of Pentacles, oke? I'm happy with this situation. Nah, gue udah bahagia, jadi ya udahlah ya, cukup ya. Lo lanjutin aja hidup lo. Gue udah nggak tertarik lagi gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Ya ampun, astaga. Di bottom of the deck, ya, memori itu tidak terlupakan ya. Jadi ya memori di antara kalian itu tidak terlupakan, jadi ya masih diingat. Tetapi seperti yang ku bilang, antara perasaan, antara memori dengan sikap atau move on itu dua hal yang berbeda. Ya itu hal yang berbeda gitu loh. Perasaan ya perasaan, memori ya memori, move on itu sikap gue gitu loh ya. Oke. Itu yang bisa disampaikan, itu yang aku lihat di sini untuk grup 1. Good luck buat kalian. Ya, semoga diberikan yang terbaik. Oke, kita lanjut ke grup 2 ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai grup 2, buat kalian yang memiliki King of Pentacles ya, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Sun, Moon, Rising, Venus ya, bisa seperti itu ya. Ada Aries, ada Libra. Ada Virgo ya, kemudian ada Leo, Pisces, Taurus. Ada Scorpio, Aquarius. Ya, itu yang ada di sini, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Di situ ada The Emperor dan ada The Empress ya, by the way. Oke. Ingat ini bisa vice versa ya, energinya bisa ini energi kalian, bisa orang yang kalian tanyakan, kalian yang tahu sendiri, nanti bisa dicek, oke? Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah mereka masih mengingat kalian? Itu jelas, masih mengingat kalian. Grup 2 maksudnya ya. Apakah orang yang ditanyakan di sini masih mengingat grup 2? Iya, sangat mengingat. Karena di sini bahkan ada The Empress. Di sini ada Six of Cups. Bagaimana mungkin mereka bisa melupakan grup 2 gitu kan?
kalau dalam pikirannya grup 2 adalah seorang The Empress. Ini tidak berbicara gender tapi kayak gambaran energi aja ya. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa melupakan orang yang mereka anggap sangat charming ya. Tentu orang itu akan selalu ada di pikiran dan ingatannya gitu ya. Jadi jelas mereka, kalau yang aku lihat di sini mereka masih mengingat grup 2, oke? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah mereka masih punya perasaan terhadap grup 2? Iya. Mereka masih mengingat grup 2, mereka masih punya perasaan terhadap grup 2 dan itu sama-sama kuat ya, ingatannya kuat. Lalu perasaannya juga sebenarnya masih kuat. Yang dipilih adalah King of Pentacles ya, di sini grup 2 pilih King of Pentacles gitu kan. Itu yang kulihat di sini, keduanya sama-sama kuat mengingat dan memiliki perasaan gitu ya. Bisa jadi orang ini di luar kelihatannya cool ya, tidak menunjukkan bahwa mereka masih butuh, tidak menunjukkan bahwa mereka serindu itu, bisa jadi ya. Kelihatannya mereka mungkin baik-baik saja ya. Bisa jadi tampilan luarnya mereka itu kayak santai aja, baik-baik aja, terlihat kayak udah gak kepikiran, terlihat kayak udah move on gitu ya, terlihat stabil aja hidupnya gitu loh, tidak terlihat galau gitu ya. Bisa jadi seperti itu tampilan di luar. Karena di sini ada King of Pentacles, di sini ada The Emperor gitu kan. Tetapi wow, tunggu dulu, di dalamnya, di balik itu belum tentu. Orang ini kayaknya tipikal orang yang pertama, pride-nya tinggi. Bisa jadi egonya juga ya. Pride dan egonya tinggi ya. Oke, jadi kayaknya mungkin untuk menunjukkan kegalauannya itu apa ya, ada harga diri yang harus mereka jaga gitu loh ya. Jadi mereka nggak mau menurunkan harga dirinya dengan terlihat terlalu butuh gitu loh. Bisa jadi kayak gitu ya, bisa jadi, oke. Ya bisa juga mereka punya ego yang besar, tapi gini, mereka bukan berarti hanya mengandalkan ego gitu ya. Semua orang punya ego sih ya, itu manusiawi gitu loh. Yang penting kan kita nggak diatur atau dikuasai oleh ego gitu loh maksudnya, oke? Aku nggak bilang mereka tidak bijaksana. Di sini ada King of Pentacles, aku melihatnya sebenarnya sih bijaksana juga gitu loh. Jadi maksudnya nggak ada orang yang sempurna dan selalu baik dan selalu dan tidak pernah melakukan kesalahan gitu di setiap detik, setiap langkah, nggak juga gitu loh ya. Balik lagi, tidak ada orang yang sempurna. Kita juga tidak melihat mereka gitu kan, tidak melihat seluruh hidup mereka, apa yang ada di baliknya, nggak melihat gitu loh. Jadi maksud aku, kalau aku bilang bisa jadi mereka punya ego yang agak besar, sedang sampai besar, karena ini juga general reading gitu ya. Tapi bukan berarti mereka itu tidak ada bijaksananya juga gitu loh, enggak juga sih sebenarnya gitu ya. Mungkin terkadang ego itu bisa terlihat seperti itu, sedang sampai besar, tapi bukan berarti mereka orang yang kayaknya masih kekanak-kanakan atau tidak ada bijaksananya, enggak gitu ya. Jadi orang yang dewasa terkadang mereka juga bisa jadi menunjukkan sisi yang tidak dewasa ya. Orang yang terlihat tidak bijaksana itu terkadang bisa jadi menunjukkan sisi bijaksananya. Jadi ya balik lagi, orang itu juga ya tidak sepenuhnya buruk ya, tidak sepenuhnya buruk lah ya, maksudnya kayak gitu. Tapi di sini aku lihat sih sebenarnya orang ini cukup bijaksana juga sih ya. Seperti itu ya, mungkin ya mereka orang yang punya pride tinggi gitu aja kali ya. Oke, balik lagi deh ya, balik lagi ke tebaran ini, energi yang ada di depan ini. Nah, aku melihatnya di sini ya. Oh ya, sorry, aku mau lanjutkan yang tadi mau aku katakan, entah aku udah katakan atau belum, aku akan katakan ya. Mereka ini mungkin tipikal orang yang cukup pintar melakukan kamuflase ya. Mungkin mereka orang yang cukup pintar
apa ya, ini bahasanya acting ya, tapi maksudnya acting itu bukan berarti kalau disuruh acting di FTV atau sinetron nggak juga. Maksudnya bukan itu ya, mungkin kamuflase kali ya, bisa disebut kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin di dalam hati mereka itu mereka berantakan gitu loh, di dalam diri mereka berantakan gitu loh, tapi mereka cenderung cukup baik atau cukup rapih untuk menunjukkan hal yang lain gitu loh ya. Misalkan mereka menunjukkan mereka baik-baik aja ya, nggak ada masalah gitu, padahal di dalamnya berantakan banget gitu. Jadi ada orang yang cukup rapi untuk kayak memanipulasi itu gitu loh ya, melakukan kamuflase itu. Tapi ada orang yang tidak gitu loh, ada yang orang apa adanya gitu ya, terlalu apa adanya, nggak bisa, sulit mereka berpura-pura. Ada orang yang tipikal kayak gitu, jadi ya udah, kalau nggak suka akan terlihat nggak suka gitu loh. Oke, gitu lah ya intinya. Balik ke orang ini ya, by the way aku juga pernah tahu sebenarnya orang yang model-model kayak gini gitu. Jadi yang tahu betapa hancurnya mereka itu mungkin hanya orang-orang tertentu. Ya, orang-orang tertentu aja yang udah deket banget sama mereka gitu loh. Ya, jadi kalau belum deket gitu, mereka atau di publik gitu ya, mereka kelihatannya beda gitu loh. Gitu. Jadi orang kayak gini emang aneh sih ya. Sorry lah, semua orang mungkin ada sisi anehnya juga sih ya. Tapi maksud aku aneh itu gini loh. Kalau belum kenal ya, mereka akan terlihat berwibawa dan bijaksana. Tapi kalau udah deket banget, mereka kayaknya jauh dari itu. Sorry, aku nggak bilang yang ditanyakan grup 2 orangnya kayak gitu ya. Tapi aku pernah kayak melihat orang yang model kayak gitu loh. Mereka kayak kelihatannya cool, bijaksana gitu ya. Tapi setelah mereka menunjukkan sisi lainnya itu mereka nggak segitunya gitu loh. Maksudnya mereka juga bisa kayak kekanak-kanakan gitu kan. Mereka juga kayak kalau aku lihat sih kayak sebenarnya sehari-hari mungkin mereka kayak menunjukkan kehancurannya gitu loh. Aduh, ya gitulah, kira-kira kayak gitu ya, sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau orang dekat ya mungkin bisa melihat gitu loh, gitu ya, bisa melihat itulah kehancurannya itu gitu. Tapi mungkin mereka tipikal yang tidak suka menunjukkan kayak gitu ya. Oke, balik lagi ya, kalau grup 2 ya, orang yang ditanyakan grup 2 di sini aku melihatnya ya orangnya di luar ini kelihatannya kayaknya keras gitu ya. Keras di sini tuh ya itu tadi, ini ada hubungannya sama pride gitu loh. Jadi mungkin ada hubungannya dengan mindset mereka untuk menjaga harga dirinya atau menjaga pride-nya gitu ya. Kalau udah ya udah gitu loh. Kayak gitu. Itu kayak prinsip buat mereka gitu. Jadi itu sisi kerasnya maksudnya di situ gitu. Gitu ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Sorry. Ya, di sini kalau aku lihat orang ini sebenarnya bahkan di sini ada Three of Swords, ada Eight of Swords gitu ya. Orang ini akan berusaha selama mungkin bertahan pada sikapnya untuk tidak menunjukkan sisi itu loh, sisi bahwa mereka rindu, mereka masih menginginkan, mereka masih galau, mereka masih mau balikan gitu ya. Mereka masih mau kembali, sisi itu ya. Intinya mereka melihat itu kayak lemah aja gitu loh. Kalau mereka menunjukkan itu, mereka merasa kayak kalah duluan gitu loh ya. Jadi mereka berusaha kayak bertahan untuk tidak terlihat kalah. Itu yang gue lihat di sini ya, di kartu Eight of Swords. Tapi gini, pada akhirnya mereka ini sebenarnya juga nggak kuat gitu loh ya. Makanya di situ ada Three of Wands ya. Jadi ini cuma masalah waktu. Ingat, ini bisa vice versa ya. Ini general reading juga gitu kan. Kalau grup 2 ini, kalau yang ditanya oleh grup 2 di sini, mereka di sini ya, berurusan sama orang yang cuek dan memang sudah selesai ya, merasa udah selesai gitu loh. Ini cuma masalah waktu, orang ini akhirnya akan ya udahlah gue menyerah gitu loh. Seperti itu. Tetapi kalau mereka berhadapan sama orang yang kayak bahkan masih galau banget dan ingin balikan gitu loh ya, ya udah, mungkin mereka ini yang akan menang karena orang tersebut
ya ini masalah kuat-kuatan sih, tapi gini deh, kalau kuat-kuatan itu terkesan kayak menyakiti diri sendiri ya. Kayak mau ngomong aja tapi oh gila gue harus kuat nih untuk tidak berbicara gitu loh. Padahal udah ingin berbicara, itu kayak kalau ngomongin kuat-kuatan dalam konteks ini itu kok kayak menyakiti diri sendiri gitu ya. Cuman kalau aku lihat sih, kalau mereka berurusan sama orang yang galau banget dan ingin balikan sama mereka, ingin kembali sama mereka, ingin komunikasi sama mereka, ya mungkin orang kayak gini bisa jadi menang gitu loh. Tapi balik lagi, ini kan ini tergantung siapa yang paling bisa bertahan untuk tidak berbicara gitulah ya, untuk tidak melakukan inisiatif berbicara, siapa yang paling tahan berada dalam kediaman tapi tersiksa itu gitu loh. Ya tergantung siapa yang dihadapi sih ya. Tapi kalau yang dihadapi adalah orang yang memang mau move on gitu kan, yang tadi aku bilang logik ya. Oh, kalau ini berhadapan sama orang yang ditanya oleh grup 1 ya, yang energinya aku baca tadi di grup 1, orang ini hanya menunggu waktu untuk akhirnya oke, gue menyerah aja gitu loh. Ini cuman masalah waktu gitu loh. Ya, oke, kembali lagi ke sini. Kalau aku lihat pada akhirnya orang ini akan memutuskan untuk cobalah melakukan inisiatif untuk sekedar nyapa atau komen di sosial media gitu. Jadi kayak mencari jalan bagaimana berkomunikasi lagi. Aku melihatnya masih ada itu di sini ya. Jadi ya seperti itulah. Dan di sini aku melihat ya oke, fine. Mungkin orang ini terlihat kayak tadi sudah aku bilang kayaknya stabil hidupnya, mungkin gak ada masalah keuangan juga ya. Tapi di dalam hatinya mereka sebenarnya ya terluka aja gitu loh. Kok aja sih terluka ya, kangen di sini kalau aku lihat. Maksudnya dengan perpisahan ini masih mengobrak-ngabrik hati mereka sebenarnya. Apapun yang mereka tunjukkan ya. Aku melihatnya seperti itu kalau ini resonate, oke? Dan di sini aku melihat sebenarnya ke depannya potensinya mereka ini ingin berusaha memperbaiki kok kalau aku lihat ya. Di depan ini aku melihat potensi masih ada yang ingin kembali ya, ingin rekonsiliasi, oke? Ya, itu yang aku lihat di sini, oke? Untuk grup 2 semoga menjawab. Aku akan lanjutkan ke oracle aku ya. Oracle yang aku buat, Ocean of Emotions, Oracle Cards. Di sini ada The Empress, di sini ada You Make Me Happy. Jadi kira-kira mereka mau bilang, grup 2, kamu bikin aku happy. Bagaimana mungkin aku mau melupakan kamu? Perasaan itu masih ada gitu loh. Kira-kira seperti itu grup 2, oke? Oke. Di sini ada The Emperor, di sini ada The Empress. Mungkin kalian ini kalau dilihat di publik ya, di publik, kalian seperti pasangan. Kalau kalian masih bersama dan kalian tampak di mom gitu ya, di publik, kalian bisa terlihat kayak pasangan yang sempurna, The Emperor sama The Empress. Tapi itu kan orang yang melihat dari luar aja, ya. Ketika kalian dihadapkan atau disatukan dalam sebuah hubungan, mungkin tidak ada yang sempurna, jelas namanya juga hidup dan namanya juga manusia gitu loh. Maksudnya tidak semudah itu loh gitu loh. Seperti itu, oke? Ya kalian tahu lah ya. Karena ya kalian tahu lah ya, itu kan situasi ini udah cukup menjawab gitu loh. Kalian tidak bersama, kalian tidak berkomunikasi, dan yang satu rasanya galau banget gitu loh. Setidaknya yang satu terlihat galau banget. Karena yang aku bacakan ya yang ditanyakan di sini ya satu orang itu gitu. Bukan satu orang karena ini general reading ya. Orang yang ditanyakan grup 2 gitu lah ya. Ingat vice versa energi bisa terbalik, oke? Kembali lagi. Nah, kalau aku lihat di sini you are the sweetest. Udah jelas. Grup 2 di mata mereka itu ya The Empress itu gitu loh. Kalian itu membuat aku happy. Kalian itu termanis. Ini kayak iklan Tropicana Slim ya kayaknya ya. Ya, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian itu termanis ya. Mungkin mereka dulu pernah jatuh cinta, mereka pernah mabuk kepayang gitu ya, tapi setelah bersama grup 2 atau setelah bertemu grup 2 lebih tepatnya ya udah yang ada di pikiran mereka grup 2 itu termanis gitu loh ya. Seperti itu. Itulah yang membuat mereka sebenarnya belum move on di sini gitu, dan belum gimana ya?
Kalau aku mau bilang belum mau move on, hati orang siapa yang tahu ya. Tapi kalau aku lihat di sini mereka masih mau balikan gitu lah intinya ya. Karena kalau orang masih mau balikan itu pertama, memang mereka memang nggak mau move on, gue maunya balikan gitu. Bisa juga tadinya mau move on tapi gagal, oke lah gue mau balikan aja, ternyata emang itu yang gue inginkan gitu. Telat aja nyadarnya, atau mungkin ya setiap orang butuh proses lah ya, oke. Ya ini menjawab kan. Mungkin saja balik lagi di sini menghadapi the emperor gitu loh ya. Jadi balik lagi, mungkin ada ego yang tadi aku bilang tidak kecil gitu ya, ada pride yang juga besar di situ ya. Oke. Mungkin sempat lah ya mikir di awal-awal ya, oke lah fine, selesai ya udah nggak ada masalah gitu loh. Bisa jadi ada pikiran ya gue layak lah untuk yang lebih baik dari ini, tapi ternyata proses dan waktu lah yang menjawab bahwa oh iya ya, dulu gue berpikir gue bisa mendapatkan yang lebih baik, gue layak mendapatkan yang lebih baik, tapi waktu akhirnya menjawab gitu loh, bahwa ternyata kamu udah yang termanis gitu loh. Kira-kira kayak gitu lah ya. Terus kemudian, nah ini yang aku bilang, I wanna move on. Mungkin mereka adalah grup yang awal-awalnya logikanya berpikiran gue mau move on gitu loh. Tetapi ternyata enggak ya, gue masih ingin kembali, ingin rekonsiliasi gitu. Tapi balik lagi ya, proses orang itu beda-beda. Ada orang yang kayak gitu loh. Kayaknya mungkin dengan pride yang seperti ini, dengan ego seperti ini gitu ya kan. Kelihatannya gitu sih, tipikalnya seperti itu ya, seakan-akan logika itu penting, betul penting, tetapi apakah itu pure logika, murni logika dari pertimbangan yang cukup bijaksana, atau itu adalah keputusan yang diambil oleh ego tadi, atau itu ya gambaran soal pride seseorang gitu loh. Maksudnya gini, orang bisa aja kayak gitu kan, di awalnya enggak, gue mau move on aja gitu, tapi ternyata gila ya, gue nggak bisa move on dari orang ini. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang di awal mereka nggak buru-buru bilang seperti itu atau nggak fokus seperti itu, tapi mereka coba menelaah dulu. Mungkin di awalnya terlihat kayak susah move on, tapi akhirnya begitu move on mereka benar-benar move on gitu loh. Ada orang yang tipikalnya seperti itu, tapi ya ada juga yang seperti yang ditanyakan grup 2 di sini gitu loh ya. Jadi di awal itu kayaknya wah nggak ada masalah, I'm happy gitu kan, nggak ada masalah, oke fine ya, namanya juga hidup gitu kan. Tapi ternyata selanjutnya mereka berantakan. Ada orang yang mungkin kelihatan berantakan di awal, tetapi mereka stabil selanjutnya. Tapi ada orang yang sebaliknya gitu loh. Ngomong-ngomong soal ini, aku jadi ingat komik Golongan Darah gitu ya. Jadi itu yang aku ingat ya. Kalau Golongan Darah A itu tipikal yang di awal itu mereka kelihatan kayak terpuruk banget kalau ada masalah atau ada sesuatu lah ya yang gak enak gitu kan. Tapi selanjutnya mereka justru orang yang tipikal yang survive terus stabil ke depannya gitu loh. Setelah melalui masa itu mereka stabil gitu loh ya. Terus kalau aku ingat ya, mungkin golongan darah B apa golongan darah O ya. Jadi ada yang di awal itu kelihatannya baik-baik aja justru, tapi kurvanya menurun, kurva emosinya menurun, jadi cenderung kayak sedih dan galaunya di belakang gitu loh. Seperti itu, oke? Ya itu kalau aku lihat sih orang ini tipikal yang mungkin menurun tadi ya. Jadi entah apapun golongan darahnya di sini ya, tapi kayaknya tipikal yang menurun ya. Jadi awalnya tampak baik-baik saja, tapi kondisinya terus menurun gitu loh ya. Jadi akhirnya ini di akhirnya ya ini akhirnya mau kembali gitu loh ya. Oke. Nah di sini dia mungkin bisa aja di awal merasa baik-baik aja, tapi akhirnya dia mikir gitu loh, dia kok takut ya kalau kehilangan grup 2 gitu. Kayaknya jangan-jangan deh, kayak gitu loh, ada orang yang kayak gitu.
yang iya sih, mereka itu tapi itu tadi orang kan memang tipikalnya macam-macam ya. Seperti itu gitu loh ya. Mereka mungkin tipikal yang nggak mau ambil pusing, nggak mau mikir panjang, nggak mau ribet gitu loh. Awalnya kayak gitu, tapi justru apa ya? Justru kalau dihadapkan pada situasinya gitu loh, mereka bisa takut gitu loh. Maksudnya gini, gimana ya? Ya itu sih contohnya tadi yang sudah aku sebut gitu loh ya. Jadi mungkin mereka kayaknya nggak mau ribet, nggak mau pusing, nggak mau mikir panjang di awal. Oh ya udah gitu ya. Tapi begitu dihadapkan pada kehilangan itu, mereka baru merasa oh enggak, ini nggak baik-baik aja ya ternyata kayak gitu. Tapi ada orang yang dipikir gitu loh. Sebelum memutuskan sesuatu atau sebelum mengatakan sesuatu, mereka mikir gitu loh. Sebelum mengambil sikap lah ya. Iya nggak ya, oke. Tapi justru orang yang kayak gitu itu lebih stabil gitu ya. Jadi kalau udah A ya udah, kecenderungan mereka akan tetap bertahan di A gitu loh. Jadi nggak jelas gitu lah intinya, oke. Ya ini yang kulihat di sini. Jadi jelas kok bahwa grup 2 ini akhirnya menghantui pikirannya aja gitu loh. Jadi mereka kayak nggak tenang, takut kehilangan grup 2 gitu loh. Pada akhirnya waktu yang akan menyadarkan mereka sih kalau aku lihat di sini. Oke, semoga menjawab ya. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3, buat kalian yang memilih Ace of Pentacles, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Aries, oke. Ada Libra. Ada energi Libra kuat ya. Di sini ada Taurus, ada Sagittarius, ada Leo, ada Scorpio ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke, Sun, Moon, Rising atau Venus. Coba aku cek lagi. Ada apa lagi ya kira-kira? Ya itu sih yang sudah aku sebut ya. Itu energinya, oke? Oke. Grup 3 ya yang memilih Ace of Pentacles ya. Gini, ingat ini adalah general reading dan bisa vice versa ya. Jadi bisa saja yang aku baca ini memang energinya orang yang kalian tanyakan ya, grup 3. Bisa juga ini adalah energi grup 3 ya. Nanti cek sendiri saja ya. Oke, ke pertanyaannya, apakah mereka masih mengingat kalian ya grup 3? Iya, itu yang aku lihat di sini, masih mengingat. Apakah mereka masih punya perasaan? Iya, masih punya perasaan. Itu yang aku lihat di sini. Ini ada persamaan dengan grup 2 sebenarnya ya. Ace of Pentacles di sini atau grup 3 di sini ada persamaan dengan grup 2 gitu ya. Nah, aku buka dengan aku buka dengan Oracle Cards ya. Di sini aku pilih Oracle Cards buatan aku, Ocean of Emotions, oke? Nah, di sini ada kartu toxic dan my attitude depends on you ya. Sama ada toxic. Aku melihat ini kayaknya ada hubungannya dengan Seven of Swords di sini. Jadi ini konfirmasi Seven of Swords di sini gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, mereka itu happy sebenarnya sama grup 3. Di situ ada Nine of Pentacles. Iya, mereka itu di sini bahkan ada I'm happy juga kan. Mereka masih punya perasaan sama grup 3 ya. Nine of Pentacles, The Emperor, Ace of Pentacles, Queen of Swords, Four of Pentacles gitu ya. Di sini aku melihat mereka masih punya perasaan dengan grup 3 ya. Tapi ya kalau aku lihat di sini hubungan ini memang rasanya toksik. Masalah itu lebih banyak tidak terselesaikan dan terus terulang. Polanya terulang terus. Dan ya itu seperti yang di Oracle ini, rasanya toksik gitu loh. Ini akarnya dari karakter, dari sudut pandang ya. Jadi kayak nggak bertemu, itu yang aku lihat di sini. Kayak mereka itu sebenarnya masih ingin bersama, tapi kayak nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam hubungan tersebut. Dua orang itu yang aku lihat di sini. Pasangan di sini aku melihatnya tidak bisa menyelesaikan
masalah-masalah yang ada dalam hubungan mereka terus terjadi dan numpuk gitu loh. Dan ya apa ya, ini kayak masalah numpuk, nggak terselesaikan, terus masih ada PR lagi healing gitu loh. Ya kan, gimana sih kalau masalah nggak selesai dan itu terus terjadi konflik itu gitu loh. Konflik itu terus terjadi kan, jadi ya adalah luka di situ ya. Jadi kayak sama-sama radang gitu loh, perasaan hati mereka itu sama-sama radang gitu. Jadi mereka terus berada di hubungan tersebut itu kayak cenderung melukai gitu loh. Apa ya kayak gitu. Jadi gimana mau menyembuhkan gitu kan. Tapi menariknya, aku ralat deh, nggak jadi. Tadi aku mau ngomong sebenarnya, katanya kita tuh nggak bisa healing di tempat kita mendapatkan luka tersebut. Tapi tergantung konteks sih kalau aku lihat ya. Karena ini kan general reading ya, nggak bisa dipukul rata juga sebenarnya masalah kalian itu apa. Itu pasti macam-macam gitu loh, karena ini general reading gitu. Tapi aku melihat di sini jelas bahwa banyak masalah yang tidak terselesaikan gitu ya, kayak gitu sih. Jadi kalau itu terus diabaikan ya, dibiarkan itu terjadi terus, ini kan kayak saling melukai aja. Jadi berada dalam hubungan itu ya emang terasa toksik dan hanya terus saling melukai gitu loh. Jadi belum sembuh sudah ditimpa luka yang sama, atau posisinya masih radang nih ya, dan tidak diberi penanganan yang tepat gitu loh. Jadi radang dan karena tadi tidak diberi penanganan yang tepat, jadi radangnya terus berlangsung ini kalau nggak beres-beres ya, maksudnya nggak dibereskan dan dipaksakan gitu ya. Ya gimana ya, luka yang nggak diberi kesempatan untuk healing gitu ya, selalu kayak diberi hambatan gitu loh, dihambat untuk menyembuhkan dirinya gitu loh ya, dihambat untuk menyembuhkan dirinya. Jadi gimana ya, lama-lama luka itu makin menganga, makin parah, dan tambah komplikasi. Itu bisa jadi tambah parah gitu ya. Maksudnya gini, luka nggak sembuh-sembuh dibiarin terus, lama-lama mungkin bisa membusuk ya kan, bercampur bakteri yang yaitu yang bisa menyebabkan pembusukan itu ya, bahasanya kalau di medis itu gangren gitulah ya, itu tadi. Nah kalau udah ada pembusukan kayak gitu, daripada menyebar kan salah satunya itu diamputasi kayak gitu. Jadi gimana ya, itu loh bahayanya itu kalau ada luka terus untuk penyembuhan ini dihambat, tidak diberi penanganan yang tepat, nanti makin parah kemana-mana, malah ada hal yang tidak tertolong gitu loh gitu ya. Jadi seperti itu ya, jangan sampai hubungan ini dipaksakan, tidak ada penyelesaian, terus yang ada malah tambah parah ke depannya gitu lah. Karena ya itu tadi kayak terus saling melukai, tapi harusnya healing dihambat terus gitu loh. Karena ya gitu, seperti itu ya. Jadi ya itu sih menurut aku, ya itu yang bisa aku sampaikan di sini ya. Jadi tapi kan ini konteksnya kalian sepertinya sedang tidak bersama, karena melihat dari pertanyaannya, apakah mereka masih mengingatku, apakah mereka masih ada perasaan gitu, berarti kan ini sedang tidak bersama gitu ya, kemungkinan kan kayak gitu ya. Oke, fine gitu ya. Maksudnya gini, nggak bersama mungkin untuk sama-sama berpikir dulu, oke lah, apalagi di situ ada Queen of Swords gitu kan. Tapi memang ada potensi untuk kembali lagi. Di situ ada Ace of Pentacles, ada Two of Swords gitu ya, ada Page of Wands gitu ya. Dan aku bilang kan tadi ya, sebenarnya ini kayak benci tapi cinta gitu loh. Memang hubungan ini banyak konflik dan melelahkan, tetapi ada cinta di situ gitu loh. Pokoknya ada yang masih ingin menggenggam, itulah intinya aku di sini. Intinya yang aku lihat di sini. Di sini ada tulisan I'm happy, you make me happy gitu ya. Terus, nah di kartu ini aku melihat gimana ya, ini kayak orang yang mau ngomong gini.
gue happy sih sama lo, maksudnya gue sebenarnya masih ingin bersama gitu loh. Perpisahan ini tuh benar-benar bukan ekspektasi gue gitu loh, bukan ekspektasi ya mereka atau kalian gitu ya. Perpisahan itu bukan harapan, jelas ya. Masih disesali, bahkan di situ ada Queen of Swords, kayak masih memikirkan gitu loh. Kenapa ini harus terjadi gitu, kayak belum merelakan sih. Nine of Pentacles di situ aku melihat juga sebenarnya belum bisa merelakan hubungan ini berakhir gitu. Memang potensi besarnya ke depannya itu akan ada rekonsiliasi, ada usaha untuk bersama lagi. Tetapi seperti yang aku bilang, kalau nggak punya penyelesaian, ini kayak cuma dipaksakan, hanya membuat kesempatan untuk saling melukai gitu loh. Maksudnya kalau nggak punya penyelesaian, bersama itu hanya terus berkonflik dan saling melukai gitu loh. Itu berbahaya sih menurut aku ke depannya. Mungkin orang bisa bisa menyepelekan konflik-konflik yang terus terjadi gitu ya, menyepelekan yang namanya situasi hidupnya gitu ya, circumstances hidupnya, mentalnya gitu, menyepelekan itu sampai kita nggak tahu loh ke depannya itu hal yang disepelekan itu bisa jadi sebesar apa masalahnya gitu loh ya kayak gitulah intinya ya. Jadi kan kita nggak ngerti gitu loh, dengan konflik yang terus-terusan kayak gini akhirnya nanti akan berlabuh kemana, ya kan? Apakah nanti itu semacam kayak memanifestasikan dendam yang besar gitu kan? Terus nanti itu bisa jadi kemana-mana orang kalau udah dikuasai kayak gitu ya kan. Jadi gitu sih. Nah balik lagi, ini kan general reading, kembali ke orangnya gitu loh. Gitu sih kalau aku lihat di sini. Jadi ngomong-ngomong soal dendam itu kan kembali ke orangnya. Ada orang yang yang dia sakit, dia mungkin bisa ada rasa dendam. Entah ya, ini sebenarnya sudut pandang soal dendam itu gimana sih, masing-masing orang mungkin beda ya. Tapi mungkin dia terluka gitu ya, tapi dia mungkin ya gak harus lah maksudnya balas dendam sampai dengan hal-hal yang ekstrim gitu loh ya. Tapi ada orang yang bisa gelap mata gitu loh karena dikuasai sakit dan dendamnya itu ya gitulah, ngerti ya. Jadi orang kalau dihadapkan dengan sakit dan dendam itu mungkin tiap orang itu bisa beda gitu loh ya. Ada yang mungkin ya udah dia nggak akan melakukan hal-hal yang ekstrim untuk balas dendam gitu ya. Tapi ada orang yang bisa kayak kalap gitu loh. Itu kan bahaya banget gitu. Jadi itu loh maksudnya, hal-hal yang kita sepelekan nggak tahu nih ke depannya tuh bisa damage-nya sebesar apa gitu loh. Apa bahaya besar di depan ini kan kita bisa nggak tahu gitu loh. Kalau menyepelekan hal-hal itu gitu, itu harus diwaspadai. Maksudnya ya mungkin itu bisa terlihat sepele gitu ya, tapi oke lah bisa terlihat sepele gitu. Tapi balik lagi, orang itu beda-beda ya. Yang nonton ini juga macam-macam gitu kan, tipikalnya macam-macam gitu. Jadi nggak bisa disamakan juga. Cuman ya itu yang harus diwaspadai. Terkadang hal yang kita anggap sepele itu justru malah mengundang masalah besar ke depannya gitu. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Maksudnya gini, bukan berarti tidak ada kesempatan ya. Bukan juga sih, mungkin ya bisa aja lah. Maksudnya saat kalian tidak bersama bisa saja kalian sama-sama kayak merenung gitu ya, berproses gitu sampai mendapatkan jawaban gitu kan. Terus kalaupun mau kembali lagi, karena kedepannya ini aku melihat masih ada potensi kembali sebenarnya ya. Itu tadi mungkin sudah dengan energi yang ada perbedaan lah gitu ya. Jadi ya mungkin itu cara satu sama lain belajar dan berproses gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk berhasil. Nggak juga sih, semua kembali sama orangnya. Tapi itu tantangan di hubungan ini yang aku lihat ya. Dalam hal karakter, dalam hal pandangan, dalam hal ya itu tadi ya, kayak sulit bertemu. Dan aku kayak dapat pesan nih di kepala aku, yaitu soal ekspektasi dan tuntutan.
Ini mungkin ada kaitannya sama oracle cards ini ya, ekspektasi dan tuntutan ya. Jadi bisa jadi masalahnya mungkin ya, masalahnya banyak, akarnya karakter ya memang, tapi salah satunya kayaknya ya itu soal ya sama-sama punya ekspektasi yang nggak bisa saling dipenuhi satu sama lain gitu loh ya. Jadi kayak kesannya dituntut dan tidak bisa memenuhi tuntutan itu gitu ya. Jadi ya udah, itu jadi kayak pola yang sama, sumber konflik aja gitu dalam hubungan gitu ya. Maksud aku sih ya gimana ya, gini deh. Ini kalau dari sudut pandang aku ya, cinta ya cinta, sayang ya sayang ya, tapi dalam menjalin hubungan itu beda persoalan lagi gitu loh. Maksudnya nggak hanya soal cinta dan sayang, tapi bisa nggak sih kita dealing dengan orang dengan karakter itu, dengan orang itu, dengan karakter itu dipikirkan lagi sih, itu penting gitu loh. Kalau memang ya udah gue rela lah, nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya semua ada konsekuensinya adalah itu tadi. Sorry ya guys, by the way ini udah tengah malam aku buat video ini bahkan udah jam 1, jadi sorry kalau ya gitu deh. Oke, kembali lagi. Jadi maksudnya gini, ya balik lagi ya, maksudnya pilih aja yang kelebihan dan kekurangannya bisa diterima gitu loh. Misalkan merasa ingin banget sama orang ini gitu ya udah, berarti tahu apa hal yang harus dibayar gitu loh, hal yang harus dibayar untuk bersama orang ini. Kok ribet ya? Maksudnya ya sama orang ini jelas kayaknya nggak mudah, mereka sama kalian juga kayaknya nggak mudah. Di situ ada Seven of Swords gitu loh. Tapi kalau ingin bersama, tahu gitu loh, berarti untuk membayar itu apa yang harus direlakan. Pertama, apakah ego ya? Oke, gue berarti ya udah ya, kalau mau sama dia ya udah, berarti apakah gue harus ya udah menerima aja karakter dia yang seperti itu gitu loh. Menerima di sini ya gimana ya, maksudnya gimana menerima di sini tuh gimana konflik ini bisa diminimalisir ya gitu ya. Misalkan ya udahlah, gue nggak mau nuntut yang itu gitu ya, mungkin yang ini aja gitu ya. Jadi itu salah satu cara untuk membayar itu maksudnya berusaha juga ya, membayar atau berusaha lah ya untuk bersama orang ini. Atau mana yang lebih sanggup sih, lebih sanggup mengalah dan lebih sanggup menerima karakternya, atau lebih sanggup kehilangan orang ini, terserah sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi, semua ada konsekuensinya. Apakah konsekuensinya harus menghadapi karakternya, atau konsekuensinya harus kehilangan gitu ya. Kehilangan maksudnya nggak bersama orang ini dalam sebuah hubungan. Orang ini keras, kalian juga keras ya, jadi sama-sama keras gitu loh. Sama-sama keras kalau satu frekuensi oke ya, tapi kalau sama-sama keras saling berbenturan, nah itu jadi masalah banget gitu ya. Jadi ya itu yang bisa aku sampaikan di sini. Itu sih intinya, bukan berarti tidak bisa berhasil gitu ya. Dan balik lagi, cinta ya cinta, sayang ya sayang, tapi menjalin hubungan itu hal yang berbeda lagi gitu loh ya. Apakah mau menerima karakter yang seperti ini gitu kan, menerima untuk meminimalisir konflik gitu ya, bisa nggak menghadapi karakter ini gitu, seperti itu ya. Jadi itu sih yang bisa aku sampaikan di sini. Oke. Ya ini kayak ya kayak gitulah kira-kira. Jadi mau kembali, tapi ya hubungan kemarin itu kayaknya banyak konflik, kok harus digituin terus. Mungkin kayak merasa dituntut gitu, seperti itu, kayak merasa diatur-atur terus gitu loh. Padahal mungkin kalian sebenarnya bisa jadi sama gitu ya, sama-sama keras. Aku melihat hubungan ini juga sebenarnya passionate ya. Jadi gimana ya, banyak konflik tapi sebenarnya hubungan ini masih menggairahkan gitu loh kalau bersama ya, kayak gitu ya. Jadi gitu deh
Iya, tapi kalau ini mau berbicara hubungan jangka panjang gitu ya, kalau terus dihujani oleh konflik yang seperti ini, apakah iya passion di situ masih bisa dipertahankan gitu? Seperti itu. Karena kalau terus-terusan berada di konflik yang sama, nggak selesai-selesai, kayak ada 7 hari ya, 6 hari itu konflik gitu loh. Dan itu terus terjadi misalkan, itu kan capek juga, melelahkan. Pada akhirnya nanti ada yang berpaling gitu loh. Seperti itu. Itu maksudnya, apakah passion itu masih bisa dipertahankan gitu. Karena kalau terus-terusan terjadi konflik, orang terluka terus ya gimana ya, atau ini saling melukai gitu. Kan mungkin adalah yang akhirnya hilang kenyamanan itu gitu. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi mereka masih mengingat dan mereka masih punya perasaan, tapi ya gitu deh, mau kembali tuh tapi gini, mau kembali tapi ya mikir juga gitu loh. Tapi kalau mau melepas kok masih ingin kembali, jadi masih bimbang gitu. Tapi potensi besarnya nih kembali ke depannya. Maksudnya kembali gini, aku nggak ngomong kembali untuk seterusnya atau tidak seterusnya, itu semua kembali sama kalian, tetapi masih ada potensi untuk ngobrol lagi atau berusaha untuk rekonsiliasi. Itu yang aku lihat di sini. Good luck buat kalian, kita ketemu lagi di video lainnya dan semoga diberikan yang terbaik ya. Oke, bye.